Oke, jadi saya pertama kali join HW itu pas lagi kuliah awalnya sebetulnya. Dan waktu itu mulainya dari zaman freelance, dari zaman bener-bener sambil kuliah. Dan awal tuh pengen join karena pengen dapat uang tambahan. Nah kemudian ketika semakin lama semakin serius, itu setelah setahun gabung lah jadi mulai serius karena mulai tahu bisnisnya. Dan waktu itu ketika mulai mau serius karena menyadari bahwa waktu itu umur 23 ya, lagi mau lulus kuliah waktu itu kan. Nah dan kita mulai dikasih hitungan gitu bahwa ketika kita sudah lulus kuliah, kita mesti beli namanya rumah, beli mobil, kita mesti punya tabungan, kita mesti mau punya keluarga, mau nikah ya kan, terus juga punya anak, itu biayanya gede banget. Dan kita hitung-hitung kayak hampir nggak mungkin kalau kita kerja. Apalagi zaman dulu, tahun sekitar 2010 ya, 2010 itu kan UMR paling 3 juta kan, 3 juta. Nah kemudian waktu itu saya nanya-nanya teman-teman yang karirnya itu bagus gitu ya, karirnya bagus, itu waktu itu cuma 7 sampai 10 juta satu bulan. Dan saya ngitung kalau misalnya income 7-10 juta, nabungnya 5 juta, itu kan udah irit banget kan, udah setengah mati irit lah. Lu gaji 7 juta nabung 5 juta tuh udah ketinggang kenceng banget gitu kan. Nabung 5 juta satu bulan, satu tahun baru 60 juta, tahun 10 tahun 600 juta. Gue waktu umur 23, 10 tahun lagi 33, gue baru punya 600 juta. Itu kalau nabung 5 juta ya kan. 20 tahun lagi, gue umur 43, gue baru punya 1,2 M. 1,2 M, rumah mana ada? Iya dong, kayak gue pas lihat fakta itu kayak, ya gimana? Karena kebetulan memang gue bukan pewaris, ya kan, perintis ya, bahasa ngantar sekarang ya, perintis. Dan itu membuat gue jadi punya tekanan, punya target, kayak mesti mikir, nggak bisa asal-asalan, nggak bisa ngalir aja gitu. Gue mesti mikir dan sampai gue tahu tentang bisnisnya, karena di awal gue nggak tahu bisnisnya. Gue cuma bicara tentang jualan, dapat untung, namanya mahasiswa kan. Cuan jualan kan lumayan, dapat 50-100 ribu per hari kan lumayan gitu ya. Sebulan nambah sejuta kan lumayan gitu. Jadi sampai gue sadar kayaknya nggak bisa nih kalau cuma jualan. Gue tahu bisnisnya, hitung-hitungan bisnis bagaimana, masuk akal, gue kerjain, dan sampai hari ini gue sudah mencapai sesuatu yang luar biasa. Nah gue akan mulai cerita ya. HW ini jadi kita berdiri sejak Oktober 2009, berarti per tahun ini 15 tahun. Sebuah perusahaan yang udah 15 tahun sudah pasti solid, sudah pasti legit gitu ya. Dan kita sudah melewati badai, lalu COVID ya 2020, dan sampai hari ini perusahaan ini masih berdiri dan malah makin berkembang. Kita punya kantor sendiri di 2 kota, Jakarta dan di Medan. Ini salah satunya saya sedang syuting di kantor di Jakarta. Ini kantornya bagus banget. Bisa lihat banyak banget lah review-reviewnya tentang kantor ini di YouTube saya, di YouTube lain juga beberapa review, karena ini salah satu kantor perusahaan yang cukup bagus lah, 1000-an meter lebih. Kita punya sekolah bisnis Yes. Sekolah bisnis itu adalah sebuah training di sekolah yang untuk membina dari awal bagaimana saya dulu seorang mahasiswa biasa yang nggak punya pengalaman bisnis itu bisa sampai titik hari ini. Jadi mentalnya diasah, kemampuan jualannya diasah, kemampuan dalam merekrut tim juga diasah, dan juga kepemimpinan itu diasah di sini. Jadi ada sekolahnya, berjenjang pelatihannya, dan kita juga punya produk-produk unik ya yang laris sampai hari ini. Dari awal saya bergabung itu sudah hampir 50 jenis lebih produk ya. Dan kita juga yang menyenangkan, kita punya stokis atau cabang yang tersebar di 1000 kota lebih di Indonesia. Jadi kalau misalnya lu pengen jualan online, kan saat ini kan trend online ya, lu di Jakarta atau lu di Kalimantan gitu ya, lu punya konsumen di luar pulau, di luar kota, lu kan nggak mungkin kirim dari sini ke sana, ongkosnya udah berapa duit. Nah sehingga kita menyediakan jaringan stokis di seluruh Indonesia. Lu tinggal dropship, lu tinggal kontak stokis di daerah tersebut, tinggal kirim, sehingga ongkosnya juga lebih murah. Nah kita menyediakan itu. Itu adalah kita punya perusahaan. Kita punya kantor HW itu ada di Medan, di Jakarta di Tanjung Duren Raya ya, di Medan tuh di Grand Jati Junction. Jadi bisa dicek. Nah produk-produk kita itu yang paling menarik. Ini yang buat gue justru awal gabung di sini. Waktu itu kita punya produk ada di kesehatan, kecantikan, dan bagi gue itu kalau kita mau bisnis, itu carilah bisnis yang trennya itu sepanjang masa. Betul ya, jangan kita cari bisnis yang trennya itu cuma musiman. Ya kan, kayak contoh, kemarin kita bicara COVID, masker. Waduh ya kan, musim banget gitu, kayak semua orang jual masker, sanitizer. Semua sanitizer itu laku banget waktu itu ya kan. Hari ini ya drop banget ya kan. Kenapa? Karena memang waktu itu sedang dibutuhkan, musimnya lagi masuk gitu. Nah kalau kita pengen bisnis yang long term, yang panjang, itu sustain, itu mesti cari bisnis yang memang 100 tahun lalu, 100 tahun ke depan ya akan tetap tren produk yang dijual. Nah itu apa? 3 industri: kesehatan, kecantikan, dan untuk harmonis rumah tangga. Ya, untuk vitalitas pria dan harmonis rumah tangga buat wanita juga. Nah, kita punya produk itu di 3 itu plus 1, yaitu pertanian. Kita punya produk pupuk organik. Ya, 50 jenis lebih produk. Karena saya percaya dari 100 tahun lalu sampai 100 tahun ke depan, ya orang pasti mau sehat, mau cantik, dan mau hubungan suami istrinya itu baik. Gitu. Nah, kita di tiga bisnis itu. Nah, kenapa HW itu booming di Indonesia?
Satu, saya berani bilang bahwa ini adalah bisnis dengan modal yang sangat kecil. Saya belakangan ketika COVID khususnya itu melihat banyak sekali peluang bisnis gitu ya. Saya lihat peluang bisnis franchise lah, buka ini, buka salon, buka restoran, buka bisnis lah. Kita bicara entrepreneur buka bisnis. Ternyata rata-rata bisnis itu modalnya besar banget, udah pasti puluhan juta minimal. Itu udah minimal banget, itu udah yang pakai gerobak, pakai etalase, bukan yang kita nggak jangan ngomong sewa ruko lah ya, sewa ruko segala macam udah pasti ratusan juta, minimal puluhan juta. Dan itulah yang membuat kadang-kadang banyak orang yang takut melangkah ke jenjang pengusaha atau entrepreneur karena modalnya gede ya. Karena kalau di sini modalnya kecil, relatif kecil, tidak sampai 2 juta, bahkan hari ini itu tidak sampai 1 juta ya, dengan potensi penghasilan yang bisa besar. Ya, nanti saya akan ceritakan potensi penghasilannya. Bebas waktu, di sini banyak banget orang yang mulai itu dari ibu rumah tangga, mahasiswa, pekerja kantoran yang menjalankan secara freelance. Dan marketnya luas. Marketnya luas artinya adalah, tadi saya udah bilang di awal dari sisi produk, kita kesehatan, kecantikan, dan harmonis rumah tangga. Dan kedua, dari sisi peluang, ya, saya kan saat ini sedang ceritakan peluang, ini banyak banget orang yang butuh penghasilan. Banyak banget penghasilan tambahan maksudnya ya. Jadi kayak dia sudah bekerja, kayak saya dulu lah. Saya dulu adalah market contoh ya. Saya dulu mahasiswa, saya sambil kuliah gitu ya, dan saya sambil kuliah saya pengen mulai dapat uang jajan sendiri. Saya pengen mulai dapat uang tambahan ketika kuliah, karena kan mungkin orang tua juga tidak terlalu support secara finansial, pas-pasan lah gitu ya dikasihnya, sehingga saya mau lebih. Nah, saya jalankan di sini karena tidak mengganggu waktu kuliah dan waktu kerja. Nah, jadi freelance. Sembari ketika lama-lama mulai mungkin bisa jadi full time di bisnis ini. HWI dengan Yes itu adalah sebuah kolaborasi ya antara HWI sebagai perusahaan penyedia produk-produk berkualitas dan Yes itu adalah trainingnya. Training untuk membantu mitra-mitra HWI untuk mempunyai skill dan kemampuan tidak hanya fisik ya, tapi juga secara mentalnya. Jadi kita dilatih di sini bagaimana kita punya kemampuan dan juga mental yang kuat di bisnis ini dengan mentor-mentor yang memang sudah terbukti dan praktisi memang di lapangan. Jadi ilmunya memang valid seperti itu. Jadi memang banyak banget ya kita dari nol, dari nggak punya pengalaman, dari memang ibu rumah tangga biasa, bahkan saya mahasiswa biasa yang nggak punya pengalaman, ya kan? Saya itu jurusan teknik, jadi nggak ada hubungan dengan marketing atau bisnis, nggak ada sama sekali gitu. Jadi kalau jurusan saya mungkin marketing gitu kan, mungkin lancar ya ngomongnya. Ini nggak, saya teknik gitu. Jadi benar-benar anak teknik, anak IPA pas sekolahnya, tapi belajar di sini, belajar ngomong, belajar presentasi, belajar public speaking, ya itu murni dari sekolah bisnis Yes. Kita ada, tadi saya sudah bilang ya, 50 jenis lebih produk, dan yang paling menarik dari produk kita adalah harganya. Artinya gini, kita kalau ngomong produk bagus saja kadang-kadang kurang. Yang terpenting, apalagi Indonesia ya, Indonesia itu nggak cuma lihat kualitas produk, tapi juga harganya. Yang paling laku di Indonesia adalah kualitas bintang 5, harga kaki 5. Ya itu paling laku tuh di Indonesia ya kan. Kalau kita mau ngomongin harga bintang 5 ke atas bintang 5, ya ada yang laku, cuma ya sedikit aja orangnya, mungkin 5% aja di Indonesia. Tapi kalau kita bicara majority yang marketnya paling luas, itu adalah kualitas bintang 5, harga kaki 5. Nah, produk HWI itu harganya dimulai dari 50 ribuan sampai paling mahalnya itu 500 ribu. Paling mahal itu produk terbaru kita tuh 1 juta, itu gelang kesehatan, terus saya akan ceritakan. Itu paling mahal ya, dan sangat-sangat terjangkau, bahkan kita bisa bandingkan sama produk lain sejenis di luar ya kan, itu kita masih bersaing harganya. Kalau soal kualitas ya semua penjual bilang nomor 1, tapi saya selalu bilang kita itu bisa memberikan testimoni, bisa memberikan bukti dan demonstrasi secara nyata dan langsung. Nah, ini produk yang pertama ya, itu adalah CMP. CMP itu salah satu bestseller kita, produk yang sudah ada sejak 2011. CMP, bahkan kalau kita ngomong CMP, kita sudah NF itu new formula. Jadi kita sudah upgrade kualitas produknya. Nah, si CMP ini adalah produk untuk detoksifikasi. Jadi kalau saya biasa cerita kenapa sih CMP, kenapa sih orang butuh CMP? Sesimpel seperti ini. Saya ketika, ini pengalaman pribadi dulu ketika saya jualan CMP, banyak orang mungkin bilang, saya nggak butuh produk kesehatan. Maksudnya saya nggak butuh suplemen gitu kan. Bapak gua, emak gua, nenek gua, kakek gua zaman dulu nggak makan tuh CMP, sehat panjang umur. Bener nggak? Bener. Gue bilang bener ya kan. Kenapa? Karena zaman dulu orang itu gaya hidupnya berbeda. Itu kalau ngomong detox sederhana. Detox itu tubuh bisa lakukan. Tubuh itu punya jam detox. Jam body clock tuh ada. Tubuh kita bisa mendetoks secara alami sebetulnya. Nggak perlu suplemen, betul. Ya kan? Cuma syaratnya, jam tubuh manusia detox itu 10 malam sampai 4 pagi. Pertanyaannya, udah tidur belum ke jam segitu? Ya kan? Itu kan 10 sampai 4. Gua aja enggak gitu ya. Gua aja enggak gitu. Gua aja tidur jam 11, jam 12 setiap hari ya kan. Bangunnya jam 6, jam 7. Ini bukan soal jam, bukan soal jumlah tidur. Kadang jumlah tidur juga kurang.
kadang nih ya kan, tapi juga kapan tidurnya, ya kan. Dengan era teknologi ini gue juga mengalami gitu, gue tahu ini kondisinya, tapi gue mengalami bahwa kadang-kadang sebelum tidur sebentar, habis tidur kita main apa, main handphone, TikTok, YouTube, Reels, ya kan. Itu keterlaluan tuh, ya kan. Makin lihat makin seru lagi. makin seru, makin kita seru, nggak habis-habis. Tahu jam 12 udah lama tuh jam detoxnya, ya belum tidur. Tidurnya mungkin jam 12:30 baru kita tertidur gitu ya, bukan di tempat tidur jam 12:30, bangun jam 6 jam 7 karena harus kerja, mungkin ibu rumah tangga harus aktivitas, urus anak dan lain-lain. Udah jamnya kurang, waktunya salah, makanya tidak terdetoks. Makanya kadang-kadang kita merasa bangun pagi, kok bangun pagi ini nggak seger badannya. Harusnya kan bangun pagi kita istirahat, tidur dong, tidur istirahat bangun seger, harusnya begitu. Kenapa kok kita bangun pagi malah badannya capek gitu ya kan? Pernah nggak mengalami kayak gitu? Nah itu artinya tubuh kita butuh detox, karena toksin-toksinnya tidak terdetoks, terbuang. Dan kita punya banyak organ, ada ginjal, ada liver, ada pankreas, itu bisa membuang racun-racun sebetulnya secara alami, natural. Cuma karena kita tidak tidur di waktu yang tepat, sehingga ya tadi, mereka tidak bisa mendetoks, meregenerasi sel, sehingga tubuh kita semakin tua, looks juga semakin tua, ya kan, dan ya gampang sakit. Nah makanya karena tidurnya kurang cukup, waktu kurang cukup, kita butuh suplemen, butuh ekstra. Nah si CMP ini adalah klorofil dari daun mulberry, ya, yang memang klorofil kita tahu ya bagus banget untuk kesehatan, ya. Dan klorofil itu boleh di Google, boleh dicari jurnalnya, itu adalah salah satu miracle of life, klorofil. Dan klorofil itu sampai detik ini adalah salah satu suplemen yang tidak bisa diduplikat. Kalau kita ngomong vitamin C, itu bisa dibikin vitamin C. Kita ngomong vitamin D, kita ngomong zinc, apapun ada penggantinya yang kita manusia bisa buat. Klorofil tidak bisa, harus memang dibuat dari daun untuk klorofil. Sama juga dengan madu, ya, itu satu dari sedikit zat di dunia yang belum bisa diduplikat oleh manusia, itu klorofil salah satunya. Dan kita NSCP ini ada tambah daun kelor, moringa, yang memang terbukti bagus di luar negeri, itu secara jurnal sudah banyak bahwa itu bagus banget penekan gula, sehingga cocok banget untuk kondisi saat ini Indonesia, yaitu sedang darurat diabetes. Bagus banget, ya. Nah berikutnya kita juga ada produk Nesvi, Premvi, ini untuk kewanitaan, ya. Kita ada Megaflex, Purity. Nanti mengenai produk-produk mungkin bisa lebih lanjut dijelaskan, ya, karena kita banyak sekali produknya, ya. Kita 50 jenis lebih produk. Kita bahkan sampai ada pasta gigi, ada sabun cuci muka, ya kan, ada buat dietnya, ada kecantikan, krim, serum, madu, ya kan, sampai tadi saya bilang pupuk, kopi, semua kita lengkap. Jadi memang enaknya bisnis ini adalah kita punya banyak variasi produk, sehingga kalau kita jualan CMP, mungkin ya kesehatan ke anak muda, mungkin kurang tertarik karena masih sehat, namanya masih muda gitu ya. Tapi kita bisa jual apa? Produk kecantikan. Mungkin kalau kita ngomongin orang di desa gitu ya, di desa yang mungkin ya sehat secara, karena dia setiap hari jalan kaki, dia bertani mungkin ya kan, itu kita cerita kecantikan, cerita kesehatan mungkin nggak masuk. Karena mereka masa, ngapain lah gue pakai cantik-cantik, pakai krim, pakai apa, tiap hari kena matahari misalnya gitu kan, juga udah begini aja juga oke, ya. Kita bisa masuk melalui produk pertanian, ada pupuk di sana. Jadi karena kita punya banyak segmen produk, sehingga kita memudahkan untuk masuk ke setiap kalangan gitu ya. Nah sekarang kita bahas tentang bisnisnya. Saya mau bicara ketika pertama kali saya bergabung di bisnis AWI gitu ya. Saya satu hal yang saya tolak adalah males MLM. Kenapa? Cari-cari orang. Itu adalah sesuatu yang saya pribadi tolak di awal. Mungkin teman-teman juga pernah berpikir seperti itu. Males lah MLM, cari-cari orang, rekrut gitu ya. Tapi sebetulnya setelah saya disadarkan bahwa saya sering banyak baca buku ya, bahwa sebetulnya orang-orang terkaya itu bangun jaringan. Contoh, kita ngomongin yang fakta, yang real gitu ya. Kopi deh yang paling gampang, toko kopi, ya, kafe gitu ya, kafe. Ada satu toko kopi yang rame banget, besar, enak kopinya, mantep, antri panjang, ya kan? Bisa gak dia mengalahkan Kopi Kenangan? Nggak mungkin. Kenapa? Kopi Kenangan punya ribuan cabang, ya kan? Walaupun misalnya Kopi Kenangan nggak antri, nggak sampai 20 meter antriannya, biasa-biasa, tapi pesan gitu ya. Tapi ada yang masuk, dia punya 1000 cabang. 1000 cabang, masing-masing buka 10 jam, udah 10.000 jam. Sedangkan kalau kita bekerja sendiri, kita mau buka 24 jam, kerja sampai tipes, ya 24 jam. Ya kan, nggak mungkin lebih, karena manusia itu terbatas oleh waktu, nggak bisa. Sedangkan yang lain, ya punya cabang, tadi, toko kelontong. So, punya toko kelontong besar, ramai banget ya kan. 10 ruko jadi satu. Tapi satu toko kelontong. Bisa nggak lawan Alfamart? Nggak mungkin. Lo mau sampai kerja sampai pada tipes tuh karyawan juga nggak mungkin bisa mengalahkan yang punya banyak cabang.
Nah, sebetulnya rekrut ini adalah bagaimana kita buka cabang. Itulah kenapa saya selalu bilang, saya punya banyak teman-teman yang all shop, yang jual online gitu ya, penjual online. Saya bilang, sembari bangun bisnis ini aja gitu. Toh lu punya pengalaman, punya pengetahuan jualan online, punya pengetahuan skill untuk di online, ya kan? Apa bedanya antara bisnis HWI, ya kan, jualan dengan jaringan sama enggak? Ya tadi, dibuka cabangnya. Saya ketika menyadari itu jadi tahu bahwa oh ternyata memang buka cabang ini adalah justru kekuatannya kita gitu. Ya kan, kayak contoh kalau kita bicara orang zaman dulu lah, Chinese zaman dulu. Ada mindset banyak orang banyak rezeki. Kenapa? Karena ada bencana, nggak tahu benar atau enggak ya, karena orang tua saya nggak punya toko nih kebetulan. Tapi banyak ada bencanaan, banyak orang banyak rezeki karena kalau dia punya anak dia bisa buka cabang gitu tokonya, jadi sehingga ada yang jaga. Jadi dia punya 4 anak yang 4 cabang gitu ya kan, karena mereka pengen punya banyak cabang supaya bisa mengali. Kalau satu toko penghasilan 100 juta, 4 tokonya 400 juta. Kan logikanya begitu kurang lebih ya kan. Nah jadi ternyata rekrut itu, bangun bisnis, bangun jaringan itu adalah sesuatu yang memang orang kaya lakukan gitu. Itulah kenapa bedanya, kenapa orang tuh nggak bisa tembus namanya middle class income adalah karena bekerja sendiri. Nah kalau yang high net worth gitu ya, yang orang kaya, 1% gitu ya, mereka tuh punya jaringan, mereka punya banyak leverage namanya. Contoh ya, di slide ini, misal kita punya 1000 cabang, satu cabang 2 jam aja kerjanya, berarti 2000 jam sehari. 2000 jam, kita bagi hasil, kan kalau kita ngomong cabang bagi hasil. 1000 aja per jam, udah 2 juta per jam, udah 60 juta. Sedangkan kalau kita kerja sendiri, mau berapa jam? Nggak ketemu. Makanya kita mesti namanya punya leverage atau buka cabang. Ini hitung-hitung bonusnya ya. Yang pertama adalah bonus keuntungan langsung atau jualan. Langsung jualan itu adalah kita dapat selisih lah. Dari kita beli modal sekian, kita jual sekian. Itu ada untung sekitar 20-35%. Jadi bonus jualan. Kemudian ada bonus productivity. Productivity itu adalah bonus dari PV. Jadi gini, setiap produk yang kita jual itu ada PV-nya. Contoh, misal produk ini dijual di HWI misalnya. Ini produk misal harganya 100.000 ya, PV-nya 20. Contoh aja ya, contoh. Nah, PV 20 ini ini akan dikumpulin selama 1 bulan. PV itu poin, dikumpul 1 bulan. Ketika mencapai targetnya adalah 250 PV, kita akan dapat bonus lagi, yaitu PV-nya berapa kali 33% kali 1420 gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong CMP yang tadi ya, itu PV-nya 44. Kalau kita jual 10 CMP, berarti 44 kali 10, 440 PV kali 33% kali 1420 itu bonusnya. Itu bonusnya yang kita dapat di luar keuntungan langsung lagi. Kemudian adalah bonus performance. Performance-nya adalah bonus yang kita dapat dari jaringan. Tadi saya bilang, kalau saya buka cabang, ya kan, buka cabang mungkin akan bagi hasil sama dia. Kayak kalau saya jualan langsung untungnya 100.000 gitu ya. Tapi kalau saya buka cabang kan 100.000-nya buat dia. Saya dapatnya sedikit doang. Nah, tapi inilah menariknya. Kita dapat sedikit dari banyak cabang. Daripada kita dapat banyak dari satu orang. Mendingan yang mana? Nah, bonus performance-nya adalah seperti itu. Kita buka cabang. Di bisnis ini kita cuma perlu buka 2 cabang. Cabang A, cabang B gitu ya. Nah, cabang A, cabang B ini mereka bisa punya cabang-cabang lagi. Ya, bonus bulan performance ini cabang-cabang lagi. Cabang-cabang ini bisa menghasilkan omset. Ya, kan mereka jualan. Cabang A, cabang B ini dan timnya A dan tim B dan tim itu akan dilihat omsetnya yang mana yang lebih gede, ya kan, yang lebih kecil kita dapat 10%-nya. Jadi yang lebih kecil, total penjualan timnya dikali 10% ke Rp2.000. Kemudian kita ada bonus yang paling menarik di sini adalah leverage matching bonus. Matching bonus ini adalah bonus yang memungkinkan kita bisa punya bonus unlimited. Nah, jadi ketika saya bergabung di MLM gitu ya, salah satu isu yang saya rasakan sendiri juga adalah bahwa bisnis MLM itu menguntungkan yang di atas, ya kan? Bisnis MLM itu piramida gitu kan, nguntungin yang di atas doang, yang bawah buntung semua. Piramida ya kan, yang atas untung, yang bawah buntung. Sebenarnya kalau dipikir ulang ya, piramida itu adalah sebenarnya skema di kantor. Paling posisi paling puncak, ya kan, direktur cuma 1. Bisa nggak ada 2 direktur, 3 direktur, 4 presidir, nggak bisa, cuma 1. Piramida begini ya kan, yang bawah-bawah makin banyak, yang kerja paling baik yang bawah. Itu sebenarnya di dunia pekerjaan employee. Tapi saya nggak bahas itu lah ya. Saya bahas adalah bahwa sebetulnya ketika saya tahu di HWI, ini itu tidak piramida. Ini tidak piramida, artinya adalah tidak hanya satu yang di atas, dan yang join belakangan itu bisa melebihi yang di atas. Karena bonus ini. Bonus leverage matching bonus. Nah, ini contoh ya. Kita kan tadi bilang cuma bangun A dan B, 2 kiri kanan gitu ya. Tapi di bisnis ini kita bisa mensponsori atau ngajak lebih dari 2. Contoh di kasus ini adalah kita ajak 3. Ini yang warna hijau ini kita ajak langsung. Nah, walaupun kita cuma 2, otomatis kan yang hijau itu kan kita kan taruh di bawahnya lagi, seperti di gambar ini ya, di bawahnya lagi. Tapi karena kita yang ajak langsung, kita langsung punya 3. Dan dari 3 orang
anak langsung, saya istilahnya anak lah ya, kita jangan langsungnya anak kita akan dapat bonus 50% dari bonusnya dia. 50%. Ya, jadi kalau misalnya bro ini bonusnya 50 juta, saya dapat 25 juta. Bukan bagi dua ya, tapi bro tetap 50 juta, saya dapat 50%-nya, 25 juta. Ya, dan dengan adanya konsep ini membuat satu, kita akan saling bantu. Jadi kalau bro gabung di bisnis ini, bonusnya 0. Saya otomatis 50% dari 0. Ya 0 juga. Jadi Anda 0, saya 0. Tapi kalau di bisnis ini saya bro gabung, saya bantuin, kita sosialisasi, kita bangun bisnis sama-sama, kita bangun. Setahun kemudian bonusnya 100 juta. Saya kebagian nggak? Kebagian, 50% 100 juta, 50 juta. Dan ini membuat akan terjadi simbiosis mutualisme, saling bantu. Jadi stigma-stigma negatif, di MLM tuh abis join ditinggal, abis join nggak dibantuin, itu hilang. Karena kalau nggak abis join nggak dibantuin, ya sama-sama 0, ngapain kerja bakti? Ya kan? Nah, di sini membuat stigma itu hilang. Kedua, stigma bicara tentang untung yang di atas. Saya nanya coba satu hal. Saya cuma ajak 1 orang. Ajak 2 orang. Berarti saya dapat 50% dari 2 orang. 2 orang ini, yang saya ajak ini, dia ajak 10 orang. Ya, berarti mereka dapat 50% dari 10 orang. Bonusnya gede mana? Ya, yang pasti yang ajak 10 orang. Kenapa? Ya, hitungannya gampang. Saya 2 dari 50%. Ya kan? 100%, mereka 10, 50%, 500%. Ya udah pasti lebih gede mereka. Dan itulah membuat di sini bisnis adil. Siapa yang, kan kalau kita ajak-ajak lebih banyak itu kan berarti lebih kerja, kan kutip lah ya. Berarti yang kerja lebih banyak, ya hasil lebih banyak. Makanya saya pribadi juga di sini beberapa kali ya kan, itu tim saya income-nya lebih gede dibandingkan saya. Beberapa kali. Bahkan saya juga beberapa kali income-nya lebih besar daripada upline saya. Gitu. Jadi memang sangat adil, tergantung siapa yang bekerja lebih banyak, siapa yang bekerja lebih keras, dia mendapatkan hasil lebih bagus. Seperti itu. Di sini juga ada program mobil sederhana. Sampai hari ini sudah hampir ratusan, hampir ribuan mungkin ya. Mitra Hawi seluruh Indonesia selama 15 tahun ini dia dapetin mobil sederhana. Dan juga kita ada namanya bonus super dan luxury caravan. Ya, saya udah dapat dan beberapa tim juga udah dapat. Itu bonus mobil mewah dan mobil super. Gitu. Mobil mewahnya itu Mercedes, mobil supernya itu paling minimal harus beli Porsche. Jadi Porsche, Ferrari atau Lamborghini, itu mobil supernya. Dan yang menarik, kita juga sudah traveling. Bonus traveling saya tahu pasti banyak banget hari ini yang butuh healing kan, traveling gitu ya. Cuma kadang-kadang orang bilang kan kalau kita traveling, kita healing gitu ya. Pulang healing bukannya sembuh, dompetnya yang broken gitu kan. Kitanya healing nih, jiwanya senang gitu kan, tapi dompetnya menangis kan, kadang-kadang seperti itu. Nah, kalau di sini enggak, kita bisa dikerjain. Travelingnya gratis, tis semua, bahkan sampai kopernya dikasih. Jadi gratis total semua ya. Dan kita sudah banyak ya negara-negara, bisa lihat itu sudah ada puluhan kali ya negara ya. Dan saya beruntung banget ya, sudah hampir keliling dunia di bisnis ini. Dan kita sudah, terakhir itu sudah sampai 600-700 orang yang capai ke luar negeri bersamaan ya, 600-700 orang. Dan kita sedang promo hari ini adalah ke Hainan China. Next ini kita setiap 8-9 bulan ada promo baru. Jadi ganti-ganti, makanya kita bisa punya kesempatan untuk keliling dunia. Berikutnya adalah tentang bagaimana sih cara jalanannya. Kalau kita mau di bisnis ini, udah pengen join, pengen jalanin secara part-time, langkah-langkahnya apa aja? Cuma 5 langkah simple aja sebetulnya. Dan ini yang akan saya jelaskan ini adalah sesuatu yang mengubah point of view saya dan mengubah cara pikir saya tentang bisnis ini dan membuat saya jalanin dan serius sehingga dapetin hasil. 5 langkah sederhana. 1, kita join dulu lah ya, kita join, pilih paketnya. Kita ada 2 paket, ada MS tuh mobile stockist ya, mobile stockist yang isinya variasi produk, 7 produk, ada 1 MS yang isinya gelang-gelang kesana seperti ini. Nanti saya akan jelaskan. Ya. Nah, kedua, abis kita join, kita pakai dan jual produk. Kita pakai dan jual. Jadi kita pakai produknya supaya apa? Karena saya kasih dari awal bahwa bisnis ini, produk-produk ini itu bukan kita cuma jual. Banyak loh penjual yang cuma jual, itu biasa nggak akan tahan lama karena mereka tujuan cuma cari uang, atau penjual yang memang mindsetnya men-sharingkan hal baik tentang produk ini karena udah dipakai. Makanya saya selalu edukasi bahwa pakai dulu, habis kita pakai bagus baru kita jual. Karena kalau kita belum pakai gimana kita jual? Ya karena ada memang di luar sana ada orang yang kemampuan jualnya jago banget gitu ya. Jadi dia nggak tahu ini apa juga bisa jual gitu. Ada tuh yang kayak gitu ya kan. Nah kalau saya kebetulan enggak. Saya nggak bisa jual sesuatu yang saya nggak tahu dan saya nggak pernah coba. Saya harus rasakan dulu, coba dulu apa manfaat di saya, manfaat di keluarga saya, baru saya bisa cerita jual. Kalau enggak saya nggak pede. Makanya beberapa testimoni produk juga sudah saya sendiri. Kayak CMP kemarin ada ipar saya ya kan, dia bisa lepas dari obat. Ada Mega Flex itu ibu saya, mama saya itu sakit lutut ya kan, itu bisa sembuh
Disembuh tuh si dari Mega Flag gitu, sakit lututnya. Bisa lihat testimoninya nanti, itu semua ada saya share di IG saya juga. Habis kita pakai, jual akan gampang, pasti. Ya dong, karena udah pengalaman pribadi gitu ya kan, pengalaman pribadi. Setelah kita pakai dan jual ini ya, ini menarik. Targetnya di bisnis ini, itu cuma 200 poin. Targetnya, 200 poin itu kalau kita ngomong CMP tadi 44 poin, berarti cuma 5 CMP 1 bulan. 5 CMP 1 bulan, ya masa 5 CMP 1 bulan kagak dapet sih? Ya kan, dan tadi, karena kita punya banyak sekali produk, segmen produknya banyak, sehingga bahkan, ini jujur ya, saya pribadi sampai hari ini tuh, sudah jarang jualan. Ya, jarang jualan. Kenapa? Karena dari yang saya pakai aja, udah capai target. Di rumah saya nih, saya pakai HWIC, vitamin C kita punya. Saya pakai CMP. Saya minum, istri saya lagi hamil. Dia kalau tengah malam lapar, penyelamatnya HH Multigrain. Sabun cuci muka, serum, ya kan, Nesvi, ya, terus udah gitu hair intensifier buat rambut. Banyak, semua produk saya pakai aja, 5-7 produk itu sudah cukup buat capai target. Apalagi kita jual gitu ya. Dan saya punya pelanggan-pelanggan yang sudah pesan repeat order terus-terusan sama saya untuk pakai produknya. Jadi sesimpel itu. Kemudian tahap keempat, langkah keempat adalah ikut training ya. Ikut training buat apa? Biar tahu, oh ini produknya apa, tips-tipsnya bagaimana, triknya bagaimana. Training ini ada online, ada offline. Ya. Dan yang kelima, bantu yang kita ajak buat sukses. Gitu. Pada buat sukses untuk apa? Untuk jual dan ajak lagi orang. Nah, ajaknya ini 6 orang. Nah, ini adalah simulasinya. Tahap 1 itu adalah kita 200 poin, kita ajak 6 orang tim kita. 6 orang ini juga 200 poin. Jadi bahasa gampangnya, kita pakai atau jual 5 produk, ajak 6 orang untuk pakai dan jual juga 5 produk per bulan. Saya selalu bilang, 5 produk per bulan itu bisa dimulai dari freelance. Bisa dimulai dari part time. Ya kan, 5 produk 1 bulan. Kalau kita tahap 1 ini, kita punya bonus 1 jutaan. Ini simulasi ya, tidak harus 6. Kalau 2, ya nggak 1 juta, ya 2 per 6 dia 1 juta. Kalau 10, ya lebih gede, 10 per 6 kali 1 juta. Ini simulasi ya, ajak 6. Tahap 1 kita jadi silver. Tahap 2 adalah ketika 6 yang kita ajak, jadi 6. Ajak 6 lagi. Jadi kita ajak 6, 6-nya ajak 6. Nah itu kita jadi safir, kita punya bonus kurang lebih 1,6 juta, plus udah dapat traveling setahun 2 kali. Tahap 3, 6-nya ajak 6, berarti 6 yang kita ajak jadi safir ya, paham ya? 6, ajak 6, tahap 3. Itu kita punya bonus 8 jutaan ya, dan kita sudah bisa dapat mobil sederhana. 6 ajak 6 tahap 4, yang keempat berikutnya, berarti 6 yang kita ajak udah punya mobil semua. Kita punya bonus 38 juta plus dapat Mercedes. 6 ajak 6 tahap 5, kita sudah di Crown Ambassador, kita punya bonus 200 jutaan, udah dapat mobil super. Dan kalau 6 ajak 6 lagi, 6 kali pengulangan, kita sudah punya penghasilan 700 jutaan per bulan dan sudah dapat mobil super dan semua reward-reward yang ada di HWI. Jadi betul-betul sudah sabu bersih semua. Ya. Ini kalau 6. Kalau 2 sama nggak? Ya beda. Tadi saya bilang tinggal 2 per 6, kurang lebih seperti hitungannya. Kalau misalnya 10, ya lebih banyak lagi pasti. Jadi makanya tadi saya bilang ada bonus matching. Mungkin kita punya potensi penghasilan tak terbatas. Kalau kita punya cabang 100, ya 100 dikali 50% ya banyak. Gitu ya. Jadi punya potensi income tak terbatas. Ini kondisi kalau 6. Yang buat saya waktu itu ngegas, buat saya waktu itu, gila ini gampang banget gitu ya. Waktu itu adalah saya dijelasin yang berikutnya. Karena dulu saya sebagai mahasiswa, saya cuma dibilang, kalau kita kerjakan ini secara part-time. Mahasiswa kan punya tugas utama kan kuliah gitu ya. Nggak mungkin kita sambil kerja dulu baru kuliah. Saya sambil kuliah, dia bilang gini, kalau kita bikin secara part-time, pakai dan jual 7 produk, ajak 2 orang. Oke, itu kan simpel banget kan, sederhana banget gitu. Saya diajarin seperti itu, dan dihitungin dengan kita punya marketing plan jenjang karir. Kalau kita lakukan seperti itu, sesimpel itu, maka dalam waktu 11 kali saja pengulangan, 11 kali, jadi kita ajak 2-nya jualan 7, 2-nya ajak 2 jual 7, 2 ajak 2, dan seterusnya. Ya, itu hanya 11 bulan, 11 kali pengulangan, itu nyampe ke Crown Ambassador 100 jutaan per bulan. Ya. Dan saya waktu itu mikir begini, 1 bulan 7 produk, harusnya bisa lah. Kalau kita usahain gitu ya. Ini dulu ya mindset saya, POV saya dulu. 7 harusnya bisa. Ajak 2. Oke, nggak bakal semua orang mau join. Tapi anggaplah saya kerjakan secara part-time, Sabtu Minggu aja saya kerja. Sabtu Minggu saya coba ajak orang. Jadi Sabtu 1, Minggu 1, Sabtu 1, Minggu 1. Sebulan 8 berarti saya coba ajak. Ya kan? Saya coba usaha. Dari 8, masa sih 1 nggak ikutan? Misalnya, ini waktu itu mindset saya ya. Dari 8, masa 1 nggak ikutan? Berarti 1 bulan saya ajak 1. Berarti kalau ajak 2 bulan. Hitung-hitungan gampang, hitung begonya saya nih ya kan dulu nih.
2 bulan ajak 2. Berarti saya bisa capai tahap 1 ini, ya, jadi level 1 ini 2 bulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tadi 2 ajak 2, ajak 2, ajak 2, 11 kali. Berarti 11 kali kali 2 bulan. 22 bulan, 2 tahun deh. Masa 2 tahun saya nggak bisa nyampe di sini? Ya nggak usah 100 juta deh. Waktu itu di otak saya ya. 20 juta deh. Iya dong, masa 20 juta? Karena dulu di masa saya tadi saya udah hitungin, udah bilang di awal kan. Dulu teman-teman senior di kampus yang karirnya bagus itu 7 juta income-nya. Masa saya di sini sambil kuliah 2 tahun dengan konsep simpel seperti ini, nggak usah 100 juta. Ini kan janjinya 100 juta. Saya bilang ya udah nggak 100 juta deh, 20 juta. Masa nggak dapet? Hitung-hitungannya. Sebulan 1, 2 bulan 2, 2 tahun 20 juta. Bagi saya 15 tahun yang lalu, itu saya menganggap itu suatu hal yang luar biasa. Besar banget gitu ya kan. Dan mungkin sampai hari ini masih relevan ya, 20 juta masih gede ya. Sampai hari ini gitu ya. Apalagi 15 tahun yang lalu gitu dengan inflasi dan lain-lain. Saya jalanin, saya fight dengan mindset seperti itu. Jual 7, ajak 2. Jual 7, ajak 2. Gampang, sesimpel itu. Nah, akhirnya saya jalanin dan memang saya mendapatkan hasil. 2011 saya beli mobil pertama saya, 2012 saya beli rumah pertama saya, di 2015 saya beli Porsche pertama saya, 2018 saya beli Ferrari pertama. Dan di sampai hari ini ya sudah ada beberapa aset, udah ada rumah impian juga ya, dan bisa lihatlah nanti akan di-update juga pasti tentang apa yang sudah dicapai. Dan ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang nggak pernah saya bayangkan sebelumnya. Ya. Dan juga ini ya mungkin bagi ibu-ibu nih ya, ini ada sedikit fakta yang menyedihkan, tapi kita harus tahu gitu ya, bahwa kenapa sih kita perlu bisnis dari sekarang, khususnya ibu-ibu nih. Ini saya ngomong buat ibu-ibu nih ya kan, karena ini bicara nih ya, harga bahan-bahan pokok. Ibu-ibu kan yang beli barang gitu ya. Saya menyadari hal ini juga setelah saya married. Kalau dulu kan saya nggak tahu gitu, yang beli mama gitu ya. Ini saya menyadari pas saya married, karena saya mulai keluar uang nih buat beli. Ini fakta, dari 2019 sampai 2024. Kenaikan harga daging, harga gula pasir, harga cabai, minyak goreng, bawang putih, gas, segala macam, bensin. Itu 5 tahun terakhir, naiknya itu di atas 20% semua. Kenaikan harga bahan pokok. Bahkan ada yang sampai naiknya itu 40% kenaikan harganya. Sedangkan fakta, gaji, UMR, kita ngomong UMR ya, data dari pemerintah nih, UMP. Ada yang di atas iya, tapi banyak yang di bawah UMP loh, ya kan? Kita ngomong yang UMP deh, yang standar pemerintah gitu ya. Itu kenaikannya paling banyak itu 28% Jakarta. Paling banyak itu udah mentok. Dan tadi kalau ikutin, ya kan, banyak loh yang nggak sampai di situ. Banyak yang di bawah UMP, banyak sekali. Saya ngobrol dengan banyak orang di bawah UMP. Jadi ketika kita mengalami di hidup gitu ya, kenaikan harga kebutuhan naik, gaji naik juga mungkin, tapi tidak senaik harga kebutuhan. Yang akan terjadi adalah ya hidup makin susah. Iya dong, makin susah. Loh kok kayaknya nggak makin boros nih hidup ya kan? Makan biasa-biasa aja, kok kayaknya jadi nggak enak gitu ya kan? Nah, itu yang membuat taraf hidup makin susah. Makanya saya dengar banyak orang, gila ya, karena hidup susah banget. Ya sebenarnya bukan hidup sekarang susah gitu. Yang terjadi adalah kenaikan harga bahan pokoknya itu tidak sebanding dengan kenaikan penghasilan. Nah makanya Bapak Ibu, teman-teman semua, ibu-ibu khususnya, mulai bisnis secara part-time freelance, cari penghasilan tambahan ya kan, di luar penghasilan tetap. Karena kalau kita cuma ngandelin gaji tetap, harusnya, ini peraturan pemerintah loh, harusnya gaji naik setiap tahun, harusnya tuh. Cuma apakah begitu? Enggak gitu ya kan. Ya karena bagaimanapun lu nggak mau, banyak yang mau kok. Ngomong kasar begitu kan. Jadi serba susah, makanya memang ini bisnis cocok banget bagi orang-orang yang memang mau punya penghasilan ya kan, apalagi kita bicara 5-10 tahun ke depan. Terakhir saya bilang bahwa di hidup manusia itu ada 4 tipe kualitas hidup manusia. 4 tipe hidup manusia itu kualitas ada 4. 1, nggak punya uang, punya waktu. Ya, ini adalah pengangguran. Ya, nggak punya uang dia, tapi punya waktu. Kedua adalah dia punya uang, nggak punya waktu. Ini adalah biasa top manajemen, pengusaha sukses ya kan, atau spesialis kayak dokter, pengacara gitu ya. Dia punya uang, nggak punya banyak uangnya, tapi waktunya kurang karena ya sibuk setengah mati ya. Mendingan lah daripada yang pertama gitu ya. Yang ketiga ini yang paling kasihan, nggak punya uang, nggak punya waktu. Waduh ya kan, ini biasanya orang-orang yang maaf ya dikerjain gitu ya sama bosnya, gajinya di UMP, kerjanya setengah mati. Saya pernah punya ya, ketemu orang itu kasihan banget gitu ya. Saya ngobrol sama dia bilang iya dia gaji 2,5 jaga toko, makan dikasih makan siang sekali, kerjanya 10 sampai 10
10 pagi 10 malam, makan sore 2 kali ya, makan dapat 2 kali 19-10. Setelah main handphone nggak boleh selama kerja. Libur ditentukan seminggu sebelum, jadi minggu depan liburnya kapan tuh minggu ini baru dikasih tahu. Jadi nggak tentu, kalau normal kan Sabtu Minggu libur gitu, atau Minggu dah paling nggak gitu ya, jadi tahu waktunya kan. Ini nggak, jadi dia libur minggu depan ya, minggu ini kasih tahu minggu depan lu Kamis ya, minggu depan lu Rabu ya, jadi baru rasa minggu ini ya. Bahkan kadang-kadang suka nggak libur dan nggak bisa komplain ya. Jadi ketika saya ajakin bisnis ini, dia bilang, aduh Pak, saya bingung, saya nggak ada waktu. Saya tanya kan, saya bilang, gila, mohon maaf, itu bukan kerja, dikerjain namanya, ya kan. Nah, ini yang ketiga, nggak punya uang, nggak punya waktu. Nah, yang keempat, ini yang ultimate, ini adalah goal semua orang, yaitu yang punya uang dan punya waktu. Pertanyaannya, kalau kita nggak melakukan perubahan gitu ya, maksudnya kita nggak berbuat sesuatu, mungkin nggak kita mencapai punya waktu? Nggak mungkin ya, karena ya akan terus begitu aja. Makanya saya mau ajak teman-teman untuk coba buka pikiran, resepin apa yang saya omongin barusan, dan yuk kita punya penghasilan besar, sehingga suatu hari penghasilan massive income ini bisa bawa kita ke passive income melalui aset yang kita bisa bangun. Ya, mungkin itu. Thank you.